Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Hakiki, NIM 1861149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok referensi atau kelompok rujukan atau kelompok acuan yang merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kelompok ini dianggap sebagai pembanding bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kategori kelompok referensi. Yang pertama, jenis-jenis kelompok referensi yaitu kelompok referensi normatif dan kelompok referensi komparatif. Kemudian ada klasifikasi kelompok referensi. Yang pertama, menurut intensitas, interaksi, dan kedekatannya. Yang kedua, menurut legalitas keberadaannya. Yang ketiga, menurut status keanggotaan dan pengaruhnya. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan tentang beberapa kelompok referensi yang terkait dengan konsumen. Yang pertama ada kelompok persahabatan. Apa sih kelompok persahabatan itu? Sebagai makhluk sosial, konsumen membutuhkan sahabat dan teman sesama dalam hidupnya. Bagi konsumen, sahabat atau teman dapat memenuhi beberapa kebutuhan, akan rasa aman, kebutuhan untuk saling bertukar pikiran, kebutuhan untuk menanyakan suatu pendapat atau mendiskusikan. Yang kedua ada kelompok belanja. Dua atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama disebut juga dengan kelompok berbelanja. Yang ketiga ada kelompok kerja. Kelompok kerja dapat berbentuk kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal bekerja dalam satu tim yang dibentuk oleh perusahaan. Oke, yang keempat ada kelompok atau masyarakat maya. Kelompok atau masyarakat maya terbentuk karena perkembangan teknologi, komputer dan internet. Kelompok ini tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Oke, yang kelima ada daya tarik kelompok referensi dalam pemasaran. Yang menjadi daya tarik kelompok referensi dalam pemasaran melalui selebriti. Yang kedua ada tenaga ahli atau pakar. Yang ketiga orang biasa. Yang keempat juru bicara eksekutif dan karyawan. Yang keempat ada karakter fiktif, kelompok referensi lain. Pemasar harus dapat mengidentifikasi peran seseorang di dalam kelompoknya dalam mengambil keputusan dan harus menekankan pada si pengambil keputusan. Baik, selanjutnya yaitu definisi kelas sosial. Bahwa stratifikasi sosial merupakan pemberdayaan kelas-kelas secara vertikal ke dalam suatu tingkat masyarakat dari yang lebih tinggi hingga yang paling rendah ataupun sebaliknya. Kemudian yaitu sifat kelas sosial. Sifat kelas sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, yaitu sifat stratifikasi sosial di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka bersifat tertutup. Dalam stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, setiap anggotanya masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat naik maupun turun dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial bersifat campuran merupakan stratifikasi sosial campuran dari stratifikasi sosial yang bersifat terbuka dan tertutup. Kemudian kelas sosial ada 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran subjektif, kedua ukuran reputasi, dan ketiga adalah ukuran objektif. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.